Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat di podcast UIN Gus Dur. Kali ini saya bersama Pak Kiai Haji Sam'ani Sya'roni. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Sam'ani Sya'roni ini adalah Dekan Fuad. Tapi profilnya beliau itu sudah kaya sekali ya, karena beliau ini mubalih nasional, sudah ada di TVRI, pernah di MNC dan bahkan Indosiar juga. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat Baik, alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau untuk anak-anak Fuad mungkin udah pada kenal ya. Tapi kalau untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa lain begitu, mungkin profilnya Bapak ini seperti apa sih? Ya sebetulnya biasa saja Mbak ya, karena kita hidup di dua kaki memang ya, satu di dunia akademik di kampus begitu, yang kedua di masyarakat kan, sehingga ya tugas-tugasnya ada di kampus, ada di masyarakat biasa. Oke. Nah kalau mengenai tugas-tugas di kampus dan di masyarakat itu apa aja tuh Pak biasanya Pak? Ya kalau di kampus karena sekarang sebagai dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya, UIN Gus Dur atau UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi perlu dipanjangkan itu istilahnya, kalau hanya disebut Fuad betul. itu bisa jadi orang taunya nama orang gitu dikira ya. nama orang Fuad. Kita Padahal pernah bikin seragam baju itu ada tulisan Fuadnya semua, dikira segini banyak kok namanya Fuad semua. Gitu. Padahal itu nama singkatan fakultas kita ya. Jadi perlu saya sampaikan, Fuad ini singkatan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya, di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, ya kalau tugas saya sebagai dekan ya tentu setiap hari ke kantor, kecuali kalau dinas luar ya memimpin rapat ya bertanggung jawab lah atas pelaksanaan segala program-program Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya, yang dibantu oleh wakil dekan, oleh para ketua program studi, sekretaris program studi dan lain-lain lah ya, ada kapek dan lain-lain gitu. Nah, adapun kesibukan di luar ya yang sudah memang tertanam dari kecil dulu, kadang-kadang suka diundang ceramah gitu ya. Dari usia 16 tahun itu masih SMA itu sudah dai remaja berarti Pak ya? Dai remaja, bukan dai cilik tapi dai remaja. Dai apa yang baru balik. Nah, gitu aja. Jadi biasa di masyarakat itu. Ya itu aja kegiatannya, nggak terlalu istimewa lah. Wah luar biasa, nggak terlalu istimewa, tapi dekan Fuad dan mubali begitu ya, nggak istimewa gimananya Pak. Nah Pak ngomong-ngomong, ngomong-ngomong nih Pak, sebagai dekan Fuad begitu ya, kan kita tahu ini UIN Gus Dur membuka SPAN PTKIN dan Fuad ini pasti menjadi salah satu primadona juga fakultas gitu ya. Nah kalau menjadi primadona, berapa sih Pak jumlah mahasiswanya gitu yang aktif di sini? Ya alhamdulillah, Fuad ini trennya naik terus ya, jumlah mahasiswanya naik terus. Ya sekarang itu kurang lebih sekitar 2.500-an lah itu. 2.500-an, luar biasa ya Pak Fuad, ya. Ada 2.500-an mahasiswa yang ada di Fuad dan semuanya luar biasa pastinya ya dari berbagai. 2.500-an tapi kurang satu. Kemarin ini ada yang meninggal dunia. Oh iya betul. Iya. Semoga tenang lah di sana. Amin. Iya, Pak kalau ngomong-ngomong jurusannya sendiri kan tadi Fuad ini terbagi atas 3 gitu ya. Ada Usuluddin, ada Adab dan ada Dakwah juga. Nah ini boleh dijelaskan program studinya apa saja? Ya memang gini ya, fakultas kita itu namanya kan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kalau di tempat lain ada, misalnya ini 3 fakultas ini. Di tempat lain itu ada Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Fakultas Adab dan Dakwah dan Komunikasi ya. Nah, kita ini sementara ini memang masih jadi satu itu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Makanya saya ini kalau ada forum dekan Usuluddin ya diundang, forum dekan Dakwah ya diundang gitu. Nah, adapun program studi yang ada di tempat kita ini ada 6 program studi ya. Satu ada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada program studi ilmu hadis, ya. Ada program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah ini yang afiliasinya ke Usuluddin mungkin ya. Ya nggak mungkin memang ke Usuluddin gitu. Jadi di bawah Usuluddin itu ada IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, ILHA, ilmu hadis dan
TP ya, tasawuf dan psikoterapi. Yang akreditasinya itu IAT juga sudah A, TP juga sudah A gitu, ILHA akreditasinya B. Dan insya Allah karena dengan kriteria 9 ini juga kita akan reakreditasi untuk mendapatkan unggul. Dulu A itu sudah paling hebat, hebat A. Nah sekarang kriteria baru istilahnya bukan A tapi unggul. Gitu. Oh oke. Nah kan kemudian 3 prodi yang lain ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, ada manajemen BPI dakwah. dan manajemen dakwah ya. BPI itu bimbingan penyuluhan Islam, A juga akreditasinya. KPI dan MD itu B. Jadi kita sudah nggak ada yang akreditasinya C misalkan, minimal B lah. Wow. Dan insya Allah ke depan ini kita semuanya akan unggul semua. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah kita doakan semoga semua prodi di Fuad unggul semua. Amin. Ya. Ini namanya orang kan harus optimis. Ya gitu. harus sekali dan saya juga sebagai mahasiswa Fuad tentunya ya sangat menanti-nantikan upgrade akreditasi itu. Para ini KPI ya. Iya betul sekali Pak. Nah ini untuk calon-calon mahasiswa baru ya yang mau masuk Fuad jangan khawatir, kita program studinya itu ada yang terakreditasi A dan B, tidak ada yang C. Dan nanti akan di-upgrade ke unggul semua. Jadi jangan khawatir gitu. Nah Pak, kalau bicara tentang prodi nih Pak, pasti kalau sudah menjadi UIN ada tujuan untuk membuat prodi baru. Dan ini kira-kira apa Pak prodi barunya? Oh ya, jadi tentu untuk membuat prodi baru itu kan tidak asal-asalan ya. Bukan hanya karena euforia menjadi UIN, tapi harus kita pertimbangkan dulu SDM-nya, sarana prasaranya, agar nanti kualitas dari prodi baru itu juga bagus kan gitu. Nah, di antara prodi yang memang sudah kita proses itu program studi psikologi. Wah, kenapa Pak milih psikologi? Ya karena memang saya kira prodi psikologi itu sangat dibutuhkan ya. Satu, saya melihat ini program studi yang di samping marketable ya, di masyarakat juga diperlukan ya, di Pekalongan dan sekitarnya ini sangat membutuhkan psikolog lah. Psikolog, apalagi kita punya distingsi kan, psikolog di tempat kita nanti tidak sekedar psikolog umum yang didasari pengetahuan umum saja ya meskipun kadang kita tidak membedakan sebetulnya ilmu pengetahuan ya umum, tetapi memang religiusitasnya kan sangat menjadi ciri khas ciri khasnya. Jadi psikolognya nanti psikolog yang juga agama, psikolog yang didasari oleh wawasan-wawasan keagamaan. Nah, ini Insya Allah ya akan lebih dahsyat lah ya jurusan psikologi di tempat kita. Iya, pastinya punya keunggulan tersendiri daripada jurusan psikolog umum karena dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang pastinya langsung dari sanatnya gitu. Itu PD kita ya artinya. Karena dekannya saja itu Pak Yai loh. Jadi kita sudah tidak usah ragu lagi dengan distingsi keilmuan kita mengenai agamanya, insya Allah dibimbing langsung Pak dengan Kiai beliau itu berarti belum Kiai kalau di Pekalongan. Oh belum Kiai, lalu gimana Pak? Pak Lungo itu durung lungo. Oh Pak ya, mau luar biasa juga ini. Oke. Nah itu tadi kan berkaitan dengan prodi baru ya Pak ya. Pastinya juga untuk saat ini prodi-prodi yang sedang berjalan, upaya Fuad juga memberikan fasilitas yang nggak main-main tentunya. Oh iya. Boleh dijelaskan Pak, apa saja sih Pak? Serius itu. Makanya Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah itu sekarang gedungnya saja itu masih entrain gitu. Gedung yang lama sudah intrain apa sih orang beli mobil masih baru gitu. Oh iya. Gedung lama sudah kita tinggalkan ya. Kita pindah di gedung baru. Ya, fasilitasnya juga alhamdulillah sangat lengkap. Ruang kuliahnya sangat memadai, sebagian juga pakai AC. Kalau toh ada yang tidak pakai AC ya ada fan yang suasananya juga enak karena lokasi kita kan masih di daerah yang asri gitu, yang betul. Alamnya itu sangat mendukung. Kemudian perpustakaannya juga lengkap, lalu kemudian semua program studi itu dilengkapi dengan laboratorium ya, semua ada labnya gitu. Jadi terutama jurusanmu tuh, prodimu itu kan KPI ini labnya saja ada 6 itu, ada laboratorium radio, laboratorium TV, laboratorium jurnalistik, apalagi itu sampai saya tidak hafal gitu ya. Jadi memang
Fakultas Usuluddin Adab Dakwah itu serius banget lah di dalam memikirkan kualitas dari mahasiswanya Ya, gitu. berarti memang semua sarana prasarana kita lengkapi gitu. Ya, tidak main-main, dan saya juga tidak merasakan main-main. Ya, saya juga merasakan sendiri sebagai mahasiswa Fuad begitu ya, terutama di KPI ini kan, memang iya kan, merasakan semua fasilitasnya. Mahasiswa Fuad kan bisa kan merasakan bedanya dengan yang lain. Iya, tentunya sangat-sangat luar biasa lah, bangga banget menjadi bagian dari Fuad begitu Pak. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong nih Pak, dulu tuh ada omongan-omongan yang tidak enak gitu lah ya dari masyarakat. Nah, masuk Fuad itu mau jadi apa gitu? Jadi apa sih Pak? Kalau yang ngomong alumni Fuad itu nanti nggak ada nggak ada prospek kerjanya katanya. Itu fitnah besar. Fitnah besar dan hoax. Itu hoax ya. Iya, artinya gini, prodi-prodi yang ada di Fuad itu kan boleh dikatakan prodi-prodi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nggak mungkin lah kalau sangat dibutuhkan oleh masyarakat lalu keluar itu bingung ya. Kita alumni kita bahkan di sisi pemerintahan pun alumni Fuad itu bisa jadi PNS di berbagai instansi, terutama di Kementerian Agama ya, mau jadi penyuluh, mau jadi penafsir pemula, bisa jadi apa namanya MC jadi atau KPI gitu ya, bisa jadi presenter, MC apa jurnalis apa. Pengusaha juga pasti bisa banget Pak. Ya itu nanti ada pembekalan lain. Artinya bidang-bidang yang ada itu untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya juga bisa, jadi PNS juga bisa, bahkan mohon maaf, jadi guru negeri pun bisa. Ini yang orang agak salah pengertian ya. Misalkan orang mau jadi guru aliyah bidang Quran hadis, itu alumni IAT. Nah, jadi bisa daftar jadi guru itu bisa, jangan dikira tidak bisa. Orang mau jadi akidah akhlak tentu alumni tasawuf, psikoterapi. Jadi ternyata luas sekali cakupannya, tidak sempit ya Pak ya. Penyuluh di Kementerian Agama itu alumni Fuad. Oke, jadi memang itu adalah hoax kalau misalkan prospek alumni Fuad ini tidak terjamin karena buktinya sudah banyak. Belum jadi alumni dapat job di mana-mana kan, jadi presenter di mana-mana. Kan salah satu contoh mahasiswa KPI, mahasiswa Fuad yang belum jadi alumni saja sudah kebanjiran job. Amin Allah, kebanjiran job. Ini contoh mahasiswa Fuad ya. Jadi kalau mau masih jadi mahasiswa pun sudah punya banyak job ya, masuk ke Fuad seperti Mbak Farah ini. Insya Allah teman-teman ya. Baik Pak. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang alumni nih Pak, pendampingan apa saja sih Pak yang diberikan oleh Fuad? Memang kita selalu mengundang user ya, pengguna-pengguna itu. Jadi untuk memberikan wawasan kepada calon-calon alumni biasanya sebelum lulus itu kita ada pembekalan baik terkait dengan kewirausahaan. Kita undang alumni-alumni yang sukses di bidang wirausaha atau di bidang ya instansi-instansi tertentu ya yang terkait dengan kedinasan lah misalkan. Kita undang dinas-dinas tertentu untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan wawasan sisi-sisi mana yang bisa dimasuki oleh mahasiswa Fuad ini kita kenalkan. Oke, jadi alumni itu akan sangat terarah sekali. Ya, akan kita arahkan sebelum lulus itu nanti kita arahkan gitu karena sampai kita bikinkan nanti endingnya kan ada surat apa tuh SKP ya. Apa itu Pak? Mungkin bisa surat ini yang pendamping ijazah itu. Pendamping ijazah untuk membantu para alumni ini bisa mencapai di bursa kerja dengan jadi baik tidak begitu, hanya Pak, mendapat ijazah tapi ada yang menerangkan bahwa mahasiswa ini punya skill di bidang ini di bidang ini. Jadi semacam sertifikasi atau cap gitulah kalau mahasiswa ini sudah bisa kerja di sini begitu ya Pak ya. Wah, keren banget ini Fuad. Memang tidak hanya fokus pada mahasiswa saja tapi alumni juga diperhatikan secara detail sampai ketemu sama takdir kerjanya gitu Pak ya. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong juga soal bursa kerja pasti tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan Fuad dengan instansi-instansi terkait. Nah itu mungkin bisa. Kan sejak masih jadi mahasiswa
kita itu kan ada program magang. Iya Pak. Ya PPL ya, melalui magang itu. Kita selalu MOU dengan instansi-instansi lain, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta ya, maupun lembaga swasta yang sudah ada dunia kerja di situ. Mahasiswa kita terjunkan untuk magang. Lah biasanya kalau sejak magang ini bagus, magangnya selesai pun masih digondeli ya sama pihak terkait itu untuk tetap ikut membantu di situ, sehingga nanti pada saat lulus itu dia sudah punya gambaran mau kemana dari pengalaman magangnya itu. Karena itu kita memperbanyak MOU dengan pihak-pihak luar sana yang ya termasuk untuk mengawal alumninya itu nanti. Jadi itu masih menjadi paralel lah ya dengan nanti alumni itu karena ada kerjasama dengan instansi-instansi ketika ada program PPL atau internship untuk mahasiswa itu. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya. Nah Pak, kalau tadi kita ngobrolin tentang prospek kerja menjadi alumni Fuad, tapi pasti kurang kalau nggak ada contoh konkretnya. Siapa sih Pak yang masih teringat di pikiran Bapak alumni-alumni keren itu? Alumni, ini karena saking banyaknya alumni yang keren-keren. Saking Jadi, banyaknya. saya tidak hafal ya. Tentu yang hafal ya yang sering ketemu saja kan. Satu misalkan itu ada Ibu Sinta, iya Ibu Sinta Nurani itu kan alumni ilmu Al-Quran dan tafsir IAT. Sekarang menjadi dosen di Fuad bahkan dia menjadi sekretaris jurusan IAT sekarang. Sekjur IAT itu asli produk IAT sendiri. Juga sekjur TP, ya Mas siapa tuh Aris Prianto itu alumni TP. Sekarang jadi dosen dan jadi sekretaris jurusan. Artinya mereka itu bisa bersaing dengan pendaftar dari alumni lain meskipun bukan karena kealumniannya tapi karena kualitasnya gitu ya. Ada yang di luar misalkan Mas itu Fikri Maulana itu di Al-Azhar ini, Yayasan Al-Azhar itu dia nampaknya menjadi apa itu, saya pernah diundang ke situ diminta ceramah di situ dan itu ya luar biasa ternyata di situ termasuk orang yang penting lah ya di situ. Bahkan sering juga diundang jadi presenter Mas Fikri itu kan alumni. Betul. Alumni apa itu dulu ya? Kalau tidak salah TP Pak. TP ya TP yang jelas Fuad lah. Iya, yang jelas Fuad produknya. Terus ada Mas Alwi itu malah presenter kondang juga kan alumni KPI ya. Betul. Bahkan belum alumni pun Mbak Farah. Aduh, Farah ini presenter kita itu belum jadi alumni aja udah kebanjiran job di mana-mana. Jadi salah satu contoh mahasiswa Fuad itu kalau mau cepet kondang terkenal ya masuk. Jadi mahasiswa Fuad gitu ya. Nah Pak, mungkin boleh diberikan pesan untuk calon-calon mahasiswa Fuad gitu Pak, monggo. Ya, kepada seluruh masyarakat atau para pemuda yang ingin menjadi mahasiswa, calon-calon mahasiswa, jangan ragulah masuk ke Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah karena Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu terkait dengan kehidupan kemasyarakatan ya, sehingga berbagai pekerjaan, berbagai tugas, berbagai hal itu sangat terkait dengan Fuad. Jadi bismillah masuk ke Fuad, insya Allah berkah ya. Bismillah masuk Fuad, insya Allah berkah. Nah mungkin untuk satu lagi supaya lebih berkesan Pak, monggo Pak bisa pantun-pantun sedikit gitu, nanti saya bakalan ngomong cakep gitu. Jadi biar kalau pantun ini harus merenung sebentar. Aduh. Gampang. Asal terkait dengan Fuad ya. Jadi biasa sennya kan sen ke Fuad ini. Coba nanti di apa didukung. Nanti, saya bilang cakep, tenang Pak. Bangun rumah pakai batu bata. Cakep. Ya kalau pakai roti hancur lah. Saya ulangi, masa bangun rumah pakai roti ya. Bangun rumah pakai batu bata. Cakep. Rumahnya bagus, murah harganya. Cakep. Iyalah. Apapun yang menjadi cita-cita, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pilihannya. Cakep, luar biasa. Gitu. Sekali lagi terima kasih ya Bapak sudah menemani pembicaraan kami pada hari ini di podcast UIN Gus Dur. Pastinya sangat bermanfaat, apalagi ini kita membahas profil Fuad. Jadi untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa jangan ragu lagi untuk ke UIN Gus Dur. Kita ada Fuad, insya Allah berkah gitu ya. Jadi pokoknya begini kepada para generasi muda,
para generasi apa milenial ya, calon-calon pemimpin masa depan. Saya Sam'ani Sya'roni, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, menunggu Anda di fakultas kami. Insya Allah sukses berkah bersama Fuad UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Amin, luar biasa. Itu tadi podcast UIN Gus Dur dengan Pak Sam'ani Sya'roni. Selanjutnya kira-kira siapa ya narasumber-narasumber yang akan duduk di sini bersama saya untuk membahas tema-tema yang luar biasa terkait dengan UIN Gus Dur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.